semuanya, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya di pertemuan kita yang ke-11 untuk mata kuliah kalkulus integral ya. Nah, kalau kemarin kita sudah sempat membahas beberapa teknik untuk membuktikan untuk menghitung integral, baik integral tak tentu maupun integral tentu. Nah, pada hari ini kita akan membahas aplikasi dari integral tentu. Nah, nanti ini akan kita terapkan di mana saja. Sebelumnya kita pernah belajar ya menentukan bagaimana caranya kita menentukan integral tentu itu berangkat dari luas daerah. Luas daerah di bawah kurva ya, di bawah kurva dan dibatasi oleh sumbu X. Nah, pada bagian ini menentukan luas daerah itu akan kita perluas kembali. Kalau kemarin hanya di bawah satu kurva dan dibatasi oleh sumbu X, sekarang kita akan melihat kalau dibatasi oleh beberapa kurva jadinya seperti apa. Gitu ya. Kita next ke slide berikutnya. Nah, ini kita refresh dulu ke bagian sebelumnya, di mana kita menggunakan integral tentu untuk menghitung luas daerah di bawah suatu kurva. Nah, secara khusus, misalkan f adalah suatu fungsi kontinu yang terdefinisi pada interval tertutup AB, di mana fx itu lebih besar daripada 0 pada interval tertutup AB. Untuk menemukan luas daerah di bawah kurva Y sama dengan fx pada interval AB, kita mulai dengan membagi interval tersebut menjadi beberapa subinterval dengan ukuran yang sama, yaitu delta X sama dengan B per A min B min A per N. Begitu ya, dimana N itu nanti adalah jumlah segi 4 yang kita inginkan. Nah, titik-titik partisinya nanti jadinya X0 itu biasanya kita sebut sebagai A, X1 itu sama dengan X0 tambah delta X, X2 sama dengan X1 ditambah delta X, begitu seterusnya. Kemudian ketika nanti kita simpulkan untuk XI itu sendiri sama dengan A ditambah I dikali delta X. Untuk I-nya itu adalah bilangan bulat dari 0, 1, 2, sampai ke N. Begitu ya. Nah, selanjutnya kita juga kemarin sudah sempat mengkonstruksi. Jadi kita mengkonstruksi persegi panjang menggunakan tinggi, yaitu FCI-nya, tingginya adalah fungsi pada suatu titik CI yang ada dalam interval bukan interval, yang ada dalam subinterval XI-1 dan XI. Nah, kemudian seluruh persegi panjang yang tadi ada N buah itu kita jumlahkan semuanya, atau itu yang biasa kita kenal juga sebagai jumlahan Riemann itu ya. Nah, di mana jumlahan Riemann ini yang kita gunakan untuk mendekati luas daerah di bawah kurva dan dibatasi oleh sumbu X gitu. Nah, ini ya, ini Riemann. Nah, selanjutnya kemarin kita juga sudah sempat membahas kalau semakin banyak N-nya atau semakin banyak jumlah perseginya, persegi panjangnya, maka luas daerahnya yang terbentuk itu akan semakin akurat, semakin mendekati ya dengan luas asli yang kita inginkan. Maka kita ambil limit dari jumlahan Riemann-nya itu, yang mana limitnya ini tidak lain dan tidak bukan kita sebut sebagai integral tentu. Ini refresh kita yang kemarin ya, untuk materi yang kemarin. Nah, selanjutnya pada bagian ini apa yang mau kita lakukan? Jadi kalau pada bagian ini, sebelumnya batasnya sumbu X dan satu fungsi. Di sini batasannya ada, paling tidak ada dua kurva, gitu ya. Nah, tapi dua kurva ini syaratnya juga harus kontinu. Nah, di sini kita misalkan kurvanya itu Y sama dengan Fx dan Y sama dengan Gx. Intervalnya sama A, B. Interval tertutup ya.
di mana F dan G itu kontinu, kemudian Fx itu lebih besar daripada Gx, atau kurva Fx itu ada di atas kurva Gx pada interval A, B. Nah, pertama-tama sama seperti yang sebelumnya, kita menggunakan persegi panjang untuk mendekati luas daerah tersebut. Hanya kita mengkonstruksi perseginya tidak terbatas hanya dari suatu kurva sampai ke sumbu X, tapi dari kurva yang paling atas sampai kurva yang paling bawah, atau sebaliknya, gitu ya. Jadi dari kurva ke kurva. Maka persegi panjang ke I nanti akan memiliki tinggi selisih dari kurva itu. Nah, kalau dalam kasus ini, karena tadi kita sudah memisalkan pada interval AB, itu Fx-nya yang lebih besar daripada Gx, maka selisih dari kurva FCI, kurva Fx dikurangi dengan kurva Gx pada titik CI, di mana CI itu adalah anggota dari subinterval XI-1, XI. Nah, semoga bisa membayangkan ya seperti apa. Nah, kemudian nanti kita peroleh luas persegi panjang ke I itu akan menjadi luas itu panjang kali lebar. Itu sama dengan HI dikali delta X, di mana HI-nya tadi kan sudah kita tentukan adalah FCI min GCI kali delta X. Nah, ini untuk persegi panjang ke I. Nah, luas totalnya kita ambil jumlahan Riemannnya. Sama seperti tadi. Itu ya. Jadi kita peroleh luas totalnya itu sekitar sigma dari I sama dengan 1 sampai N untuk selisih dari FCI min GCI dikali dengan delta X. Nah, atau kalau kita ambil yang lebih akurat, berarti kita ambil limitnya. Jadi persegi panjangnya dibuat menuju ke tak hingga, sehingga nanti kita peroleh hasilnya integral dari A sampai B untuk Fx min Gx dx, gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini saya punya satu contoh soal. Kita diminta menentukan luas daerah yang dibatasi oleh grafik Y sama dengan 3 min X dan Y sama dengan X kuadrat min 9. Sebelum kita masuk ke pembahasan kita, nah di sini saya mau teman-teman lihat dulu grafiknya. Jadi di sini grafiknya ini ada dua ya. Yang biru ini itu adalah Y sama dengan X kuadrat min 9X. Mungkin kalau tulisannya kurang jelas, ini saya tuliskan lagi ya. Y sama dengan X kuadrat min 9. Nah, sedangkan yang garis lurus ini adalah Y sama dengan 3 min X. Nah, daerah yang dimaksud itu yang mana? Nah, kita diminta untuk menghitung daerahnya, berarti yang ada di sini ya. Jadi, kalau dia tidak minta ini spesifik ya, interval spesifik, kita cari perpotongannya di mana, kemudian cari daerah yang dibentuk dari perpotongannya. Nah, ini kalau dari grafik, kita peroleh daerah perpotongannya itu adalah dari min 4 sampai 3. Jadi, itu yang menjadi intervalnya. Tapi kita cek, benar nggak sih? Kita cek dengan aljabar, cara aljabar. Nah, untuk mengetahui batas atas dan batas bawah, jadi ini untuk integralnya A dan B-nya, maka kita perlu mencari titik potong dari kedua kurva. Ternyata titik potongnya kan di saat kedua kurva bersinggungan, artinya kedua kurva tersebut dalam keadaan yang sama. Jadi 3 min X sama dengan X kuadrat min 9, atau 0 sama dengan X kuadrat tambah X min 12. Ini nanti sama dengan X min 3 kali X tambah 4 faktornya. Nah, artinya kedua kurva berpotongan pada titik X sama dengan 3 dan X sama dengan min 4. Cocok ya dengan yang ada di grafik? Nah, kita perhatikan pula, nah di sini kita harus hati-hati. Gambar di grafik, kurva yang berada di atas yang mana, yang ada di bawah yang mana, pada rentang X sama dengan min 4 sampai X sama dengan 3. Nah, kalau di sini teman-teman bisa lihat ya, kalau secara keseluruhan di luar rentang dari min
4 sampai 3, kurvanya ini ada Y sama dengan X kuadrat min 9 itu ada di atas kurva 3 min X. Tapi ketika masuk ke dalam rentang daerahnya ini, ternyata yang ada di atas itu adalah 3 min X. Jadi, kita mulai dari 3 min X itu dikurangi dengan X kuadrat min 9. Yang atas ini, kurva atas ini kita kurangi dengan yang bawah. Nah, sehingga nanti kita peroleh hasilnya seperti ini. Kita cari dulu Hx-nya supaya mempermudah. Di mana Hx-nya itu sama dengan 3 min X, kemudian dikurangi dengan X kuadrat min 9. Nah, luas daerah di antara kurva tersebut menggunakan tadi ketentuan yang sudah kita peroleh itu sama dengan integral tentu dari min 4 sampai 3 untuk selisih kedua fungsi tersebut atau Hx-nya. Nah, ini nanti kita tinggal menggunakan aturan pangkat saja, sampai nanti setelah menggunakan aturan pangkat, kita masukkan aturan dari integral tentunya, dimana kalau sudah ketemu nanti hasil integralnya, kita substitusikan nilai batas atas dulu dikurangi dengan nilai batas bawah. Maka nanti ketemu hasilnya itu 343/6. Nah, saya rasa untuk hari ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan aplikasi dari integral tentu ini cukup sampai di sini. Semoga bisa membantu kalian dalam memahami materi yang ada di slide PPT. Sekian, terima kasih, selamat belajar.